أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي منع وأعطى الحمد لله الذي أغنى وأقنى الحمد لله الذي أضحك وأبكى ونصلي ونسلم على النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله المجتبى وصحباته أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Ketua Yayasan Masjid Namira Lamongan beserta keluarga, dan yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus takmir Dewan Kemakmuran Masjid Namira Lamongan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan sedaya para rawuh, Bapak Ibu, saudara-saudari, para ustadz, para kiai, para santri yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya pada malam hari ini yang menyampaikan kajian adalah beliau guru kita Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Abu Aslam hafizahullahu taala. Tetapi pada kesempatan malam hari ini beliau uzur, belum bisa hadir untuk membersamai kita pada malam hari ini, sehingga kami diminta untuk bisa sedikit menggantikan beliau, guru kita Al-Ustadz Abu Aslam hafizahullahu ta'ala. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan segala urusan beliau dimudahkan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lekas berikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudari, jamaah kajian Selasa malam Masjid Namira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tanggal berapa Dzulhijjah niki Bapak-bapak? Enggak boleh nyontek ya. Oh salah, ini saya tutupi di sini, kelihatan di situ nggih. Yang rugi saya tutup di sini, jenengan bisa lihat di situ. Salah. Malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 22 Dzulhijjah, yang mana kurang lebih sudah berlalu sekitar 11 atau 12 hari dari hari raya Idul Adha, yang mana ini menandakan berarti stok daging kita sudah mulai menipis. Atau masih banyak Bapak Ibu? Masih banyak nggih. Baik yang berwujud pentol maupun yang berwujud rendang maupun yang berwujud lain-lain, insya Allah mudah-mudahan menjadi satu keberkahan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mencoba mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'la. Sudah hafal nggih Bapak Ibu sekalian surat Al-A'la? Sampun. Surat yang sekitar 2 bulan lalu di bulan Ramadan hampir setiap hari kita dengarkan. Sabbihisma rabbikal a'la, seterusnya dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Setiap witir kita dengarkan. Dan saya kira insya Allah Bapak Ibu semuanya tanpa menghafal surat Al-A'la, kita semua sudah hafal. Nggih napa nggih? Karena bendino Jumatan ya diwaca surat Al-A'la terus, sehingga dengan kita terbiasa mendengar, kita menjadi menghafalkan surat tersebut, surat Al-A'la. Maka insya Allah kita akan mengambil pelajaran, mengambil tadabbur dari firman Allah Subhanahu wa taala di penghujung surat Al-A'la,
yaitu di ayat yang ke-18 dan ke-19. Maka tema kajian kita pada malam hari ini adalah 3 lintasan kebijaksanaan orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya di surat Al-A'la ini, yaitu di ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan diri dengan keimanan kepada Allah. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan senantiasa orang ini ingat akan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia melakukan salat, menunaikan salat atau bersembahyang. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat ini lebih baik dan lebih kekal, lebih abadi. Inna hadza lafis suhufil ula, kesemua ini nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'la ini ternyata tidak hanya menjadi firman Allah yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata hal ini sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah wahyukan kepada rasul-rasul dan nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di ayat yang ke-19, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan pesan ini dari qad aflaha man tazakka sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala juga sudah turunkan dan wahyukan pada suhuf atau lembaran-lembaran kitab yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah kajian Selasa malam Masjid Namira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ahli tafsir mereka memberikan pendapat yang berbeda tentang apa yang terdapat di dalam suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu adalah jamak dari sahifah, ya, atau lembaran-lembaran. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu mendapatkan perintah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk. Nah, salah satunya yang diturunkan di dalam kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa adalah dalam bentuk lembaran-lembaran. Maka para ulama memberikan penafsiran bahwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lembarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu justru malah dimulai dari ayat yang pertama. Jadi dari perintah tasbih, ya, di ayat yang pertama dari surat Al-A'la. Gimana bunyinya Bapak Ibu sekalian? Ayat pertama surat Al-A'la, sabbihis ma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi dari ayat yang ke-1 sabbihis ma rabbikal a'la terus sampai ayat yang ke-17, ini kemudian menjadi pesan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah titipkan sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tetapi kemudian ada juga ulama tafsir yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan inna hadza atau ini semua itu adalah dimulai dari ayat yang ke-14. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Pada malam hari ini insyaallah saya akan mengambil satu penafsiran dari salah seorang mufassir Islam, yaitu yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Hafidh Al-Qurtubi. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi, tafsir yang terkenal, tafsir yang diberi judul oleh beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau yakni Al-Imam Al-Qurtubi ini bukan berasal dari negeri Arab. Beliau berasal dari Qurtubah atau berasal dari Cordoba. Cordoba itu kalau sekarang berada di negara
Spanyol. Spanyol itu sebelah baratnya Lamongan. Ya, jalan 4 bulan insyaallah nyampe Spanyol. Al-Imam Al-Qurtubi ini termasuk ulama yang hidup atau beliau lahir di tahun 1200-an Hijriah dan kemudian beliau wafat juga sekitar 1200 atau 1300 Hijriah, dan beliau menulis satu tafsir yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran. Di dalam kitab yang ditulis Al-Imam Al-Qurtubi ini beliau mengambil satu riwayat. Jadi satu riwayat yang diriwayatkan oleh wa akhraja Abd Ibnu Humaid, salah seorang ulama Ibnu Humaid bernama Ibnu Humaid, wa Ibnu Murdawai. Jadi salah seorang ulama juga bernama Ibnu Murdawai, wa Ibnu Asakir. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir an Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu. Jadi riwayat ini dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Hadisnya ini panjang, tapi saya ingin mengambil pelajaran 3 hal dari Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi dari lembaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini hadisnya panjang, kita akan ngambil sebagian dari hadis tersebut. Kita akan baca, beliau mengatakan wa 'alal 'aqili alla yakuna dha'inan illa fi thalath. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan hendaknya bagi orang yang bijak, bagi orang yang berakal, alla yakuna dha'inan illa fi thalath. Dia tidak menjalani kehidupannya kecuali pada 3 lintasan atau 3 jalur. Yang pertama disebutkan tazawwudin lima'ad, yaitu jalur yang pertama atau lintasan pertama dari kehidupan kita adalah kita harus pastikan bahwa jalur yang kita lalui, yang kita lampaui adalah jalur untuk memperbagus bekal-bekal kita sebelum nanti kita menghadap pulang ke rahmatullah, pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wa marammatin lima'ash. Kata Nabi SAW, marammah itu kalau kita artikan di dalam bahasa Arab dimaknai dengan mata'ul bait, atau ya kesenangan-kesenangan di dunia. Maka seorang yang berakal, orang yang bijak, maka hidupnya pertama jalurnya adalah jalur menuju akhirat, persiapan sebaik-baiknya menuju akhirat. Dan yang kedua, kehidupannya juga harus berimbang. Kenyamanan, keseimbangan di dalam hidup juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, beliau mengatakan waladzatin fi ghairi muharram. Kata Rasulullah SAW, orang yang berakal itu adalah orang yang bisa menikmati hal-hal yang dihalalkan, yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kutipan dari tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kita akan membaca pelajaran yang pertama dari tafsir surat Al-A'la. Apa sih pelajaran yang terkandung di dalam lembarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam? Yang pertama adalah berbekal menuju kepulangan. Kita akan baca tafsirnya. Ini tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim, di ayat yang ke-14 dari surat Al-A'la. Kita akan baca, ada satu riwayat An Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Jabir ibnu Abdullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini beliau mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang senantiasa menyucikan hatinya. Maksudnya bagaimana? Kata Rasulullah, qala man syahida alla ilaha illallah. Siapa saja yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa khala'al andada, dan dia melepaskan segala bentuk serikat, segala bentuk sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala,
wa syahida anni Rasulullah. Dan orang ini bersaksi bahwasanya aku, kata Rasulullah Muhammad, adalah sebagai utusan Allah. Maka ini kategori yang pertama adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat persaksian tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan syahadat bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Kita akan lanjutkan wa dzakara isma rabbih fasalla. Adapun penafsiran dari mereka orang-orang yang senantiasa mengingat nama Allah Subhanahu wa taala kemudian mengerjakan salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hiyas shalawatul khamsu wal muhafazatu 'alaiha wal ihtimamu biha. Jadi yang dimaksud dengan mengerjakan salat mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memperhatikan salat wajib yang 5, kemudian berusaha menjaga sebaik mungkin 5 salat wajib ini, dan senantiasa kalau bahasa Jawanya itu adalah ngemeno. Ngemeno niku napa Pak bahasa Indonesianya? Mementingkan ya, atau pay attention terhadap salat yang 5 waktu. Kemudian dilanjutkan, nah ini masih sama di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan tafsiran yang lain dari qad aflaha man tazakka. Beliau mengatakan ay tahhara nafsahu minal akhlaqir radhilah, yaitu orang-orang yang senantiasa berusaha mensucikan hatinya, membersihkan batinnya dari berbagai akhlak yang buruk. Wa taba'a ma anzalallahu ala rasulih, senantiasa berusaha profesional, berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kalau kita ambil pelajaran dari surat Al-A'la dari ayat yang ke-14 sampai berikutnya, maka ini mungkin merupakan bekal utama kita nanti sebelum pulang. Bekal kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama adalah 3 hal ini. Yang pertama, pokoknya kita Islam. Insyaallah ini yang hadir Islam semua nggih, insyaallah nggih. Kita semuanya Islam yang hadir. Yang kedua adalah menjaga salat. Saya kira insyaallah jamaah yang hadir di sini bahkan mungkin sholatnya lebih daripada 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang paling penting yang harus senantiasa kita latih adalah memiliki batin yang bersih, yang tidak punya penyakit hati apapun kepada orang yang lain. Maka ini bisa jadi merupakan 3 bekal utama kita saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan kita menjaga Islam kita, menjaga salat kita, dan yang terakhir adalah menjaga batin dan hati kita supaya senantiasa bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, apa? Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya baik, semua amal insyaallah akan baik. Sebaliknya kalau salatnya tidak diperhatikan, maka semua amalannya juga dikhawatirkan juga tidak diperhatikan. Karena salatnya yang wajib saja tidak diperhatikan. Maka ini bekal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pokoknya Islam. Yang kedua salat, yang kedua berusaha kita membersihkan hati kita, insyaallah mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan yang kedua, yaitu wa marammatin lima'ash. Ya, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu adalah pentingnya seseorang punya keseimbangan di dalam kehidupannya. Kita akan baca satu hadis yang menurut saya hadis ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Perlu kita merenungi maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita, kita wujudkan.
Ini potret bagaimana kemudian kehidupan dunia di mata Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini cerita tentang sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan, ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seseorang laki-laki yang disuruh datang kepada sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka orang yang diutus oleh Rasulullah ini tadi mengatakan, khudh 'alaika thiyabaka wa silahaka thumma atini. Beliau mengatakan, sahabat Amr bin As, saya dapat pesan dari Rasulullah agar disampaikan kepada engkau, setelah ini siap-siap, ambil pakaianmu, ambil senjata dan peralatan perangmu, kemudian segera engkau menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan oleh sahabat Amr bin As, fa'ataituhu wa huwa yatawadda. Maka tatkala sahabat Amr bin As ini datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisi sedang berwudu, fasa'ada fiyyan nazar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala wudu sembari memandang melihat sahabat Amr bin As. Ini artinya beliau sampun pirsa bahwa sahabat Amr bin As sudah datang. Thumma ta'ahu, kemudian Nabi SAW setelah dilihat Rasulullah kemudian mengangguk-ngangguk. Nah, artinya sahabat Amr bin As sudah datang. Kemudian Rasulullah mengatakan, inni uridu an ab'athaka ala jayshin fayusallimaka Allahu wa yughnimaka wa arghabu laka minal mali raghbatan salihah. Kata Nabi SAW, wahai Amr bin As, setelah ini saya punya tugas buat kamu. Setelah ini saya akan mengutus kamu untuk berangkat perang, berangkat jihad bersama sekelompok pasukan, yang kemudian Rasulullah mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan dan kemenangan kepada kamu, dan mudah-mudahan Allah memberikan harta rampasan yang banyak. Nah, ini doanya Nabi SAW. Wa arghabu laka minal mali raghbatan salihah. Dan sahabat Amr bin As, saya ingin nanti kalau kamu sudah dapat ghanimah, nanti kamu saya bagihi, kamu saya kasih bagian dari ghanimah tersebut. Dan ini menjadi satu hal yang tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian, kita berdoa minta harta yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu doa Nabi SAW kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Wahai Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah harta dan keturunan dari sahabat Anas bin Malik. Maka sahabat Anas ini menjadi salah satu sahabat yang paling kaya, dan beliau usianya paling panjang dan punya anak itu banyak. Disebutkan dalam riwayat beliau usianya sekitar sampai 125 tahun dan beliau punya anak itu banyak. Maka ini salah satu doa juga Nabi SAW kepada sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sahabat Amr bin As mengatakan, qultu ya Rasulullah ma aslamtu min ajlil mal. Ya Rasulullah, saya masuk Islam, saya berangkat jihad bukan karena saya pengin harta, bukan karena saya pengin rampasan perang. Walakinni aslamtu raghbatan fil Islam. Tapi saya masuk Islam ini ya Rasulullah, saya berangkat jihad karena saya cinta Islam. Saya cinta panjenengan ya Rasulullah. Saya cinta jihad, maka saya melakukan apa yang panjenengan perintahkan. Wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya aku ini senantiasa bisa membersamai engkau ya Rasulullah. Perhatikan kita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "Ya Amru, ni'mal malus salihu lil mar'is salih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Amr bin As, sebaik-baik harta, sak api-api bondo donya adalah harta yang dipegang oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang beriman. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
jamaah Namira, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan orang-orang soleh, insya Allah soleh dan solehah. Maka panjenengan semua, Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir di sini adalah orang yang paling berhak diamanahi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat satu cerita, Bapak Ibu sekalian, ini tidak akan saya sebut namanya. Ada seorang pengusaha non-Islam, ya, pengusaha Kristen yang terkenal di daerah pesisir pantai utara ini, ya, daerah kita ini, Lamongan, Tuban, dan sebagainya. Seorang pengusaha Kristen ini atau non-Muslim atau orang kafir ini, beliau terkenal punya usaha itu banyak, ya, beberapa usaha, hotel, restoran, rumah makan, dan lain sebagainya. Dan beliau punya satu kebiasaan yang saya kira ini kebiasaan yang buruk dan berbahaya kalau dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Beliau ini punya kebiasaan suka, mohon maaf, bermain judi. Dan bermain judinya ini enggak main-main. Kalau main itu enggak 100.000, 1 juta, 10 juta, enggak. Tapi sampai pada derajat uangnya itu ditimbang. Saking hobinya apa? Judi. Maka ini kita lihat betapa madharatnya, betapa rusaknya harta itu kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka kita berharap insya Allah mudah-mudahan keluar dari majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kirim ke rekening kita itu 100 miliar gitu nggih Bapak Ibu sekalian. Ya, karena yang pantas diamanahi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya panjenengan ini, Bapak Ibu jamaah Namira. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak ini dulu, jangan kalau malam ini dapat uang 100 miliar, mau dibuat apa Bapak Ibu? Napa? Ustaz, paling saya berangkat haji sak kampung gitu. Paling mentok-mentok kan nikah lagi ya Bapak Ibu. Kan enggak ada yang kepikiran kemudian, Ustaz, saya punya uang 100M, yang 50M tipis-tipis Ustaz, tak bikin diskotik sama klub malam. Ada napa mboten? Enggak ada. Ibu-ibu kalau punya 100 miliar, kira-kira malam ini mau dibuat apa? Mau beli skincare Ustaz, sampai saya usia 50 tahun, jadi saya punya skincare untuk 25 tahun. Paling-paling mentok orang-orang beriman menggunakan hartanya hanya untuk kehidupan sehari-hari. Atau mungkin ada dari kita ingin membangun pesantren, ingin membangun masjid yang bagus, ingin membangun sekolahan yang maju dan lain sebagainya. Maka harta harus dikuasai oleh orang yang beriman. Semua perbendaharaan bumi harus dikawal oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh. Maka mudah-mudahan dari majelis ini kita berharap kita semua bisa go internasional, semua memegang peranan di dalam bidangnya masing-masing. Dari kita yang menjadi pedagang, kita menjadi pedagang yang top, ya, menguasai Jawa Timur Indonesia. Dari kita yang menjadi nelayan, jadi nelayan yang top, menguasai semua daerah pesisir utara kita kuasai. Semua harus dipegang oleh jamaah, harus dipegang oleh jamaah Namira, dipegang oleh orang-orang soleh. Bapak Ibu, ada yang pernah menonton drama Korea? Pernah nggak ibu-ibu nggak atau mbak-mbak? Drama Korea itu banyak yang kemudian disampaikan di dalam film-film tersebut. Atau bahkan kultur budaya Korea itu sampai kemudian masuk ke semua lini di dunia. Panjenengan tahu Bapak Ibu ada makanan yang namanya kimchi, ya, fermentasi dari selada, atau mungkin tteokbokki dan lain sebagainya. Itu sampai kemudian masuk di rasa-rasa makanan. Mie rasa tteokbokki, keripik rasa tteokbokki, jajan anak rasa tteokbokki. Padahal Korea adalah negara dengan budaya yang tidak terlalu banyak, masyarakat yang tidak terlalu majemuk, masyarakatnya cuma satu arah saja, satu kebudayaan saja. Sedangkan kita di Indonesia, tidak usah berbicara di Indonesia, kita di Lamongan, kita punya berapa macam makanan khas Bapak Ibu? Ada berapa Pak? Ada nasi boran, ada tahu campur, ada soto Lamongan, ada nasi muduk dan lain sebagainya. Nah ini PR kita. Kalau bisa insya Allah besok di Masjid Nabawi itu ada yang dodolan sego boran di depan pintu 35. Nanti kita pergi ke Jerman, ke Australia, ada yang jualan soto dan lain sebagainya. Maka ini pesan penting dari Rasulullah SAW.
Harta yang baik adalah yang dipegang, dikuasai, dimanajemen, dikelola dengan baik oleh orang-orang soleh. Pesan Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sal ghina in kana taqiyan limanit taqa. Kata Rasulullah SAW, tidak apa-apa orang itu kaya, enggak apa-apa orang itu sugih, sepenting apa Pak? Sepenting bertakwa. Nah, ini pesan Nabi SAW. Makanya tadi pesan yang kedua dari suhufi Ibrahim wa Musa adalah kehidupan harus keseimbang. Kehidupan kita di dunia juga harus nyaman, yaitu harta harus dikuasai oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dari pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu adalah seseorang yang bijak. Dia harus bisa menikmati hidupnya dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan tidak diharamkan. Waladzatin fi ghairi muharram. Kita akan baca satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda suatu saat, an Abi Dzarrin anna nasan min ashabin Nabi SAW qalu lin Nabi SAW. Suatu saat ada orang-orang ini yang datang protes kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya dari kita, mereka sudah lebih mendahului kami di dalam mengambil pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka bisa salat, kami juga bisa salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga puasa ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, sedangkan mereka ya Rasulullah bisa berinfak dengan harta mereka, dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami ini tidak punya kelebihan harta ya Rasulullah, sehingga kami tidak bisa infak. Kata Nabi SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Kata Nabi SAW, setiap tasbih, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan potensi pahala itu tidak hanya dalam sedekah harta, tapi bahkan dalam zikir kita, dalam tasbih kita, dalam tahmid, tahlil, takbir kita, semuanya dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, ngajak orang pengajian ke masjid itu dihitung sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah, mencegah orang supaya tidak ikut orkesan itu juga sedekah. Mencegah dari yang buruk itu sedekah. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kata Rasulullah, bahkan seseorang saat kemudian menyalurkan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, kepada pasangannya, maka ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Nah, ini mungkin kalau bapak-bapak misalkan nanti ketemu sama ibu-ibu, nanti ditunjukkan ini dalilnya nggih. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, Bu. Ya, kita menyalurkan syahwat yang halal itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Lantas mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Kata Rasulullah SAW, kata para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kok bisa orang yang menyalurkan syahwat pada sesuatu yang halal pada pasangannya kemudian kok dapat pahala? Kata Nabi SAW, kita perhatikan, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Kata Nabi SAW, kalau kita menyalurkan syahwat kita pada hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita akan dapat dosa? Kata Nabi SAW, sebaliknya kalau kita letakkan, kita salurkan pada sesuatu yang halal, maka akan bernilai pahala bagi seseorang tersebut.
Maka ini satu seni Bapak Ibu sekalian untuk menikmati hidup kita adalah dengan menikmati sesuatu yang halal. Wayai nyambut gawe nggih berangkat. Kita waktunya ke sawah, berangkat ke sawah. Waktunya kita mengajar, kita berangkat mengajar. Waktunya kita jalan-jalan dengan istri kita, kita berangkat. Waktunya kita bercanda dengan anak-anak kita, kita berangkat. Waktunya kemudian kita pengajian. Waktunya kita sholat. Waktunya kita capek, sakit, istirahat, tidak ada masalah. Karena selama itu kita melakukan hal-hal yang halal, selama itu pula kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nanti bapak-bapak kalau ada info mancing, ya jangan dilarang ya ibu-ibu. Karena mancing kan halal. Insya Allah kalau tidak berlebihan, saya kasih baris bawah nggih, kalau tidak berlebihan, mancing sedino, mulai budal isuk, mulai isuk maneh, oleh mek iwak sepat setengah jari, selama tidak berlebihan maka jangan dilarang. Ya, karena ini adalah seni menikmati hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita melakukan hal-hal yang halal. Tidak mungkin kemudian kita semua yang hadir di sini hidupnya isinya sholat tok ada. Ada Bapak Ibu yang sehari sholat 1000 rakaat? Tidak ada. Atau kita puasa sepanjang tahun? Tidak ada. Ya ada waktunya makan, ada waktunya jalan-jalan, ada waktunya senang-senang dengan istri dan anak kita, ada waktunya kita bermuamalah dengan tetangga, ada waktunya kita berduka, ada waktunya kemudian kita melayat, menyambangi orang sakit. Selama itu hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan pahala di dalam perbuatan atau perilaku tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.